Halo MR Partner, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Ketemu lagi dengan saya John di Internship MRLT, interview eksklusif MRLT. Masih ingat dengan kisah Brother Yohanes Wi yang punya keinginan untuk merubah hidup lebih baik? Berawal dari banner top agent Nana Show. Siapakah gerangan? Kita panggil Nana Show. Ini Nana Show. Ini Nana Show. Ya dong. Oke, selamat datang. Lalu ini Angelin Show. Angelin Show. Terima kasih. Silakan duduk Angelin Show. Oke, Mami Nana Show, Angelin Show. Selamat datang di studio Internship MRLT, interview eksklusif MRLT. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wow, kompak banget ya MR Partner. Mantap nih top agent kita. Oke ya, Mami Nana Show mungkin sama Angelina Show. Tadi bagaimana perjalanan dari rumah menuju studio kita? Lancar. Lancar ya. Mungkin MR Partner yang nonton video ini belum tahu siapa sih gerangan top agent yang sepak terjangnya di bisnis properti. Boleh memperkenalkan diri? Silakan Mami. MR Partner, saya Nana Show dari MRLT Elang Laut. Halo MR Partner, saya Angelin Show dari MRLT Elang Laut. Nah, MR Partner, ini adalah Nana Show dan putrinya Angelin Show, di mana beliau ini adalah top agent yang sangat hebat di MRLT. Untuk mau mengundang di internship MRLT itu, saya waktu itu dikasih lihat jadwalnya full sekali ya, setiap hari dan setiap bulan seperti itu. Kebetulan sih penuh, lagi pas penuh. Wow, bahkan mungkin waktu syuting ini nanti ada yang penuh. Lagi survei juga. Ada yang survei juga. Dibantu sama teman kobrok ya. Iya. Wow, dibantu sama teman kobrok. Bahkan saat syuting ini juga masih survei. Mantap banget kan MR Partner, kedua top agent MRLT ini. Mami Nana Show, boleh nggak sih sharing sedikit cerita bagaimana awalnya terjun di bisnis properti, sharing sama MR Partner? Awal tahun 2015 waktu itu saya datang ke satu kantor properti itu intinya. Berarti waktu itu aku pas masih SMA 3. Iya, masih SMA sih, dia masih sekolah. Nah kemudian waktu saya datang, saya ketemu sama CS di kantor itu. Nah, kantor properti itu benar. Kemudian datanglah turun salah satu orang yang member brokernya itu. Nah saya juga kan nggak tahu tuh member brokernya siapa. Pas turun ternyata Dewi Chan. Saya bilang saya kaget, dia kaget juga gitu. Oh lu nah kata dia gitu. Oh, gitu. Kenal banget. Teman karena anaknya dia juga satu sekolahan sama Angel gitu intinya. Sempat satu kelas juga sih. Iya. Sempat satu kelas juga. Jadi udah lumayan deket lah. Tiba-tiba saya datang dia juga kaget gitu intinya. Oke, setelah itu, setelah bertemu dengan member brokernya, ya udah, dia bilang udah deh nggak usah pakai interview lagi deh, langsung masuk aja kata kayak gitu. Jadi udah yakin banget. udah yakin banget. Terus kemudian menjalankan propertinya seperti apa itu awal-awal? Karena kan memang saya belum punya background dari properti itu intinya. Jadi ya saya tetap belajar. Asal mulanya saya berpikir kalau saya mau jualan seperti apa. Karena kan kalau kita mau jualan itu kan saya mesti punya barang intinya kan. Apa yang saya mau jual seperti itu kan. Sementara kan saya belum ada apa-apa itu intinya. Jadi saya mencari listing sebanyak mungkin waktu itu sih. Oke, mantap. Kalau Angel sendiri bagaimana? Kalau aku pas si Mami join kan aku jadi asisten kan. Setiap weekend doang. Oke,
asisten. Terus habis itu lulus kuliah, kan sebelumnya aku intern di salah satu perusahaan otomotif terbesar. Terus habis itu galau nih, galau mau di situ atau di properti. Cuman bedanya adalah di situ monthly dapat gaji, tapi kalau di sini kan nggak ada. Nah, jadi setelah melewati masa pergalauan itu, akhirnya aku memutuskan untuk di properti. Memutuskan di properti. Betul. Berarti itu karena kemauan keinginan Angel sendiri. Iya. Bukan karena diarahin atau dipaksa mami. Nggak, setelah aku pertimbangkan pro dan cons-nya. Oke. Nah, setelah aku pertimbangkan kayaknya gue lebih kesini nih gitu. Terus ya udah, akhirnya aku decide untuk join. Terus ya udah, sama cari-cari listing gitu. Terus habis itu ya udah post-post di Instagram, karena dulu kan kalau rumah 123 dulu kan itu bayar kan. Pikir aku masa belum closing gue keluar modal gitu kan. Jadi ya udah gue pakai Instagram aja gitu yang gratis gitu kan. Ya udah aku pakai Instagram, aku post dan ternyata banyak orang-orang tuh netizen online yang kontak aku via Instagram gitu. Jadi lumayan di situ dapat listing, dapat buyer juga. Kebetulan saat itu Gulf Island lagi baru mulai hits. Lagi booming-boomingnya. Iya, baru mulai dia hits kan. Jadinya banyak yang nitip aku Gulf Island. Saya ada rumah mau disewanya di Gulf Island, bisa bantu nggak gitu. Mulai dari situ mulai banyak pegang Gulf Island gitu sih awalnya. Jadi dia udah ketagihan tuh, udah nggak mau lagi kerja sama orang. Karena sudah kena cuan juga. Cuannya bukan cuan kecil, cuan besar langsung. Mantap. Sebenarnya sih selain dari cuan ya, pasti cuan yang pertama kan kita kerja pasti cari cuan. Selain itu koneksi juga sih, koneksi kayak di usia yang masih muda tapi bisa deal sama orang-orang besar kayak business owners, terus habis itu orang-orang hebat lah gitu. Terus bisa juga kayak mengasah kemampuan skill berbahasa loh Bro John. Karena di PIK ini banyak sekali orang-orang asing seperti orang China atau orang yang berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Di sini kita diasah skillnya kayak anggapannya lu kalau mau closing ya lu mau ngomong-ngomong nih gitu kan. Jadi bisa berbahasa betul. yang mereka pahami. Betul, mau nggak mau kan. Iya, jadi benar. akhirnya secara nggak langsung ya terasah juga gitu. Bahkan saya dengar katanya infonya Angel sempat les bahasa Mandarin juga ya, difokuskan. Oh, enggak sih. Kalau Enggak, dulu Emang udah bisa dari dulu dia. dulu aku Oh, iya. dari sekolah terus di kampus kan nggak ada bahasa Mandarin. Mandarin itu paling gampang cepet lupa. Oke. Nah, pas di sini ketemu banyak orang China, ya udah mau ngomong lagi kan, Iya. ngomong lagi. Jadi ya Jadi udah dipakai lagi. terpakai lagi gitu. Mantap ya MR Partner ya, Nana Show dan putrinya Angelin Show. Dan ternyata Angelina Show ini dia berdasarkan keinginannya setelah mempertimbangkan pro dan kontranya sendiri untuk join di bisnis properti Betul. gitu ya kan. Padahal tadi itu bisnis perusahaan otomotif terbesar ya, lumayan besar ya. Iya. Wow gitu, setelah kena cuan tadi ya kata Mami, setelah kena cuan yang berlimpah-limpah besarnya, dan Angelin Show dan Mami Show, Mami Nana Show memutuskan untuk tetap di bisnis properti. Bahkan teman-teman aku jadi pengen ikut. Wow, Iya. sudah ada yang join? Banyak. Banyak, Banyak. banyak gitu, banyak banget ya. Banyak. Oke, terus kan gini, Mami dan Angelina Show itu kan banyak brand-brand properti di luar sana. Terus kenapa harus memilih MRLT? Iya beda. Wow. Di mana tuh bedanya tuh? Gimana Jadi bedanya? gini, Ah. kalau MRLT itu kan salah satu perusahaan properti yang cukup ternama, Oke. yang setahu saya dan sangat dikenal orang. Oke. Jadi kalau kita ketemu sama klien, kita bilang dari mana nih, dia bilang kayak gitu kan, kalau saya bilang dari MRLT. Oh yang ijo-ijo gitu ya. Oh iya. Oke. Jadi mereka udah paham. Yang hijau-hijau begini ya. Iya, Ya. yang ijo-ijo kayak gini nih. Oke, Jadi, oke. jadi kita pun udah nggak terlalu menjelaskan lagi dan mereka sudah paham dari mana dan itu bagaimana seperti apa MRLT-nya. Oke, brand awareness-nya udah cukup populer lah ya Cukup, di masyarakat. Oke, wow. Gitu. Oh, Terus oke. kemudian aku melihat lagi MRLT ini kan juga dia punya tim sosmednya itu cukup kuat. Mhm. Untuk kita branding mudah.
gitu intinya. Dan dia juga punya link yang cukup besar untuk kita bisa share untuk listing atau kita juga dapat buyer atau gimana, kita juga cepat bisa sih intinya. Networkingnya luas ya. Besar. Jadi kalau networkingnya besar, peluang untuk closingnya tuh lebih pasti, lebih besar juga ya. Ada satu lagi. Apa itu? Pimpinannya. Oke. Setahu saya itu dia cukup dekat dengan para marketing. Jadi kalau antara pimpinan dengan marketing itu kalau kita udah ngobrol, bukan lagi seperti atasan sama bawahan, tapi kita juga bisa bergabung dan kita juga saling bisa kayak teman gitu intinya. Mengayomi. Iya. Jadi udah kayak enak gitu intinya. Itu yang buat saya nyaman. Luar biasa sekali. Kalau Angelin Show? Kalau aku ya kurang lebih sama, apalagi kayak aku newbie kan, newbie tapi sudah mencapai cuan ratusan. Amin. Newbie otomatis, terus kalau anak kuliahan ya siapa sih koneksinya ya kan, teman-teman sesama kuliah, kita mah uang jajan gitu, bukan buat beli properti gitu kan. Tapi kalau kayak aku milih pasti kantor properti yang udah strong ya, brandnya udah strong, terus habis itu punya brand image yang bagus dan juga awareness-nya udah diketahui oleh masyarakat, sehingga yang newbie ini ketolong nih sama brand awareness dari brandnya gitu. Sangat ketolong banget ya. Ketolong sih, karena dari brandnya itu narik kita yang newbie jadi well known gitu. Tapi padahal awal-awalnya dibilang loh, Mami gimana cara saya bisa jualan ya? Sementara kan saya punya jajaran tuh kan anak-anak masih kecil-kecil tuh, mana bisa punya uang beli properti dengan seperti itu. Tapi ternyata di luar daripada. Jadi sekarang itu si buyer sekarang dia sekarang. Dan sebenarnya aku mikir kan pas aku mau masuk di properti, mungkin nggak sih orang tuh setiap hari belanja properti gitu? Kayak apalagi kondisi lagi kayak gini, pasti kan orang pakai uang beli makan gitu kan, beli properti bukan uang kecil gitu. Mungkin nggak sih gitu? Ternyata kalau kita udah masuk ke kolamnya, ya itu ikan-ikannya di situ gitu. Wow. Jadi nggak seperti kayak kita belanja di supermarket emang harus rutin tiap bulan gitu. Emang orang properti beli tiap minggu, tiap bulan enggak ya seperti itu. Waktu itu awal pikirannya kayak gitu. Tapi di luar sana kan begitu tuh. Mereka berpikir di agensi properti seperti itu apa iya bisa closing seperti itu. Kayak gini, pandemik mungkin nggak sih orang di rumah gitu seperti itu kan. Tapi ya real di lapangan tuh beda banget intinya kayak gitu kan. Kita kadang sampai nggak ke handle ya, ini klien cari ini. Oh gitu. Sampai tidak ke handle. Boleh tuh dibagi-bagi karena mata. Sampai itu kadang-kadang kalau kita mau bilang, sampai lupa loh kemarin minta barang sama saya siapa ya? Sampai nggak ke handle-nya. Nah itu tuh jadi benar juga tadi yang Angel bilang, setelah kita terjun di dalam kolam itu, kita hal-hal yang seperti itu udah ini banget sih. Sudah kebuka jalannya semuanya. Kita sudah tahu polanya, sudah tahu celahnya seperti itu. Nah itu untuk tim MRT atau MR Partner yang ingin penasaran gimana koneksinya Nana Show dan Angelin Show, langsung saja ya. Nanti setelah ini kontak IG mereka masing-masing ya kan. Oke, Mami Nana Show dan Angelin Show. Nah, selama di bisnis properti, Mami dulu nih, Mami Nana Show yang top agent hebat banget nih. Selama di bisnis properti dari tahun 2015, ada nggak sih momen atau kenangan seru pengalaman di bisnis properti? Sebenarnya banyak. Tapi sampai satu juga aja lah. Oke, boleh. 15 juga boleh ya. Nah, ada satu saya pernah closing satu hari survei langsung deal di tempat, bahkan ada 6 agent yang sedang waiting. Jadi terserah nih saya mau kasih ke siapa. Nah, jadi satu hari langsung deal, langsung selesai. Wow. Gak pakai nego lagi tuh ya? Gak pakai nego. Harga segitu tapi waiting list malah 6. Jadi ini seperti kayak gede-gedean mana nih sekarang. Oke, lu mau angka berapa? Pokoknya gua angka segini, lu angka berapa? Lu kalau menawarin ke tinggi gua ambil gitu. Jadi kayak udah balai lelang lah itu. Satu hari selesai. Itu boleh cerita detailnya lebih kayak gimana awal-awalnya? Jadi ceritanya gini, ini orang unitnya di mana itu ya? Di BGM. Di BGM, terus ini kebetulan pemiliknya itu datang sama saya. Dan dia butuh dana, kebetulan suaminya itu lagi sakit. Sakit liver ya. Waktu itu butuh dana untuk dia operasi transplantasi liver. Dan dia mau keluar negeri waktu itu, dan dia butuh dana besar. Jadi dia bilang,
saya mesti lepas rumah saya, salah satu rumah saya, dan dia pilih rumah dia yang di BBM. Oke. Karena menurut dia dengan dia jual yang di BBM itu cukup dengan uang untuk biaya operasi. Kalau yang lain mungkin masih belum cukup ya, jadi nggak tanggung-tanggung. Jadi oke, dia jual dari BBM. Kemudian langsung saya open survei pada hari itu. Satu hari langsung nggak sampai berhari loh, 3 jam kalau nggak salah. Wow. Cuma 3 jam saya open house lah intinya ya. Open house dadakan. 3 jam doang, intinya saya tutup dari buka jam 3 sampai selesai jam 6. Oke. Dari jam 6 itu ada 6 orang yang sudah oke dan langsung mau beri DP. Tapi saya bilang enggak, tunggu sebentar karena saya mesti laporan juga kepada pemilik. Dari 6 ini oke, dia mau yang mana gitu, seperti itu. Tapi sebenarnya sih jujur ngomong memang benar, kalau kita sebagai kerja properti kita pasti juga ingin dapat cuan, kita untuk komisi. Tapi terlepas dari itu saya senang dan saya cukup puas saya bisa bantu orang untuk mengatasi hal seperti ini. Karena kenapa? Di detik dia tuh membutuhkan, saya bisa bantu dia. Ada nilai menolongnya. Benar. Gitu. Wow. Ada value nilai jujur baiknya. ngomong saya waktu itu juga sampai cukup stres dengan kondisi sama di posisi dari pemilik itu sendiri. Tapi sampai hari ini saya bersyukur banget setelah saya telepon lagi bagaimana sudah sembuh. Dan wow. baik. Luar biasa, saya bilang itu tuh nggak bisa dibayar apapun juga sih sebenarnya itu. Oke, mantap, luar biasa sekali ya. Dan itu berjalan lancar semuanya. Sangat lancar. Sangat lancar. Dan cepat sekali. 3 jam closing. 3 jam open house, langsung closing. No nego. No nego. Dan ada 6 langsung yang siap bayar. Sudah ready mau DP. Ya, dan 6 orang loh. 6 orang jadi loh. Kita mungkin 6-6-nya kita juga. Jadi harus salah satu. Jadi itu ya diambil angka yang tertinggi. Oke, angka yang tertinggi yang menang gitu. Jadi kayak udah sistem kayak lelang gitu ya. Ya. Luar biasa sekali ya. Ajarin dong yang lainnya itu bisa biar jadi agent seperti Nana Shio yang top Itu agent seperti ini. saya doa juga teman. Doa ya. Kalau saya itu sebagai agent, saya coba dikasih katakanlah saya jadikan alat untuk bantu banyak orang. Wow. Jadi ya mungkin salah satu juga apa yang saya doakan Tuhan dengar gitu. Oh, selain menjadi agent properti yang cari cuan, di balik itu semua juga Mami Nana Shio itu ada keinginan untuk membantu dan menolong, melayani ya secara tidak langsung. Pastilah, karena kondisi seperti ini kan pandemik ya kan. Untuk banyak orang mungkin susah di luar intinya, yang mungkin mereka mau jual propertinya, tapi ya sebagian orang pun juga untuk melihat jadi ya kita bagaimana sebagai agent untuk benar-benar kita melihat segi bukan dari segi komisi, tapi kita melihat segi dari bidang lain seperti mungkin kita lebih membantu. Ingat itu MR Partner, bukan hanya cuan komisinya saja dari Nana Shio, tapi juga membantu dan menolong. Kalau Nana Shio sendiri seperti apa? Angelin Shio. Oh iya. Maksudnya Nana Shio Junior. Oke, Angelin Shio punya pengalaman seru di properti bagaimana? Kalau aku baru Banyak nangisnya ya. Banyak dramanya. Banyak dramanya. Jadi di sini mental jadi kuat. Oke. Jadi yang terbaru yang paling berkesan banget sih selama ini, aku baru jual 2 unit gandeng Villa Kafling Villa Pasir Putih. Jadi kemarin itu aku iseng aja post-post di story Instagram sama WA. Terus habis itu ada klien yang komen, "Oh, kamu jual pick 2 juga ya? Harganya berapa sekarang? Masih galau sih mau beli pick 1 atau pick 2." Ya udah, kita janjian untuk kita survei 2 kali. Jadi waktu itu diajak kokonya juga karena kokonya mau beli juga. Udah survei besokan temenku juga mau beli katanya kayak gitu, ya udah ajak juga temennya besoknya survei. Terus habis itu akhirnya udah oke kan? Udah oke ya. Kirim gue norek, gue mau transfer RUP katanya, mau transfer DP lah, uang tanda jadi booking fee. Habis itu aku udah kasih norek, terus habis itu oh ini klien nggak DP ya, jadi khawatir kan kita. Terus habis itu aku tanya dia malam-malam, ternyata dia bilang saudaranya itu ada masuk lewat agent lain. Terus habis itu unitnya langsung di block, langsung di close, jadi aku udah gak bisa masuk lagi kan. Jadi dia nego lewat agent itu, in-house lewat agent itu. Terus habis itu posisinya waktu itu di aku net 27, di dia coba dinego di 26. Kayak gitu, selisih 1 juta per meter. Habis itu ya udah aku bilang
ya udah gini deh kok, ini kan lu udah close unit juga, gue udah nggak bisa masuk, lu kabarin gue aja gimana. Terus habis itu dia bilang sampai, aduh sorry banget loh Jel, maksudnya bukan dia yang Jadi nggak enak. iya, bukan dia yang maju lewat agent lain, tapi itu saudaranya bilang sama temen gue aja gitu kan. Terus habis itu singkat cerita ya udahlah Jel, kita tunggu sampai kabar besok gimana. Kalau misalnya di dia 26 nggak bisa masuk, gue tetap ambil sama lu, katanya kayak gitu. Katanya gimana ya Jel, gue itu nggak enak banget sama lu. Pokoknya apapun yang terjadi besok kita tetap harus jadi teman, dia bilang kayak gitu kan. Rasanya tuh kayak diputusin cowok gitu, kayak gue iya, kayak nembak cowok tapi ditolak gitu ya. Terus habis itu singkat cerita, aku udah nunggu ini menurut aku udah sangat kecil kemungkinannya untuk closing kan. Terus habis itu besokannya jam belum kan pakai nangis kan. Iya itu kan disensor ya. Nangisnya disensor ya MR partner ya. Terus habis itu kayak jam 1-nya besoknya tiba-tiba ditelepon, Jel, ya udah. Oh sebelum itu malamnya dia bilang, gue sebenarnya berharap ya di dia 26 nggak dapet, 27 nggak apa-apa deh sama lu karena gue udah nyaman sama lu, katanya kayak gitu. Gue juga nggak tahu kenapa baru kenal sama lu tapi udah kayak bisa kayak saudara gitu, dia bilang kayak gitu kan. Terus oh ya udah nggak apa-apa kalau lu kabarin aja besok. Jam 1 dia telepon aku, Jel, ya udah coba lu masuk, katanya kayak gitu kan. Ya udah coba masuk, terus habis itu aku langsung kaget kan, kok bisa tiba-tiba dia lewat gue gitu. Yang itu gimana, ternyata aku cek stok udah open unit terus akhirnya singkat cerita masuk dan ya udah akhirnya dia ambil sama aku gitu. Wow. Padahal lebih mahal 1 juta per meter kan. Dia tapi bahkan karena ada kenyamanan tadi. Iya, dia malah berharap sama dia nggak bisa malah berharap lebih mahal gitu loh. Malah berharap lebih mahal gitu. Padahal kan sebagai buyer seharusnya sama siapa aja terserah, yang penting gue dapat harga lebih murah kan. Kalau ini kalau sama aku lebih mahal pun nggak apa-apa gitu dia bilang. Kayak gitu, singkat cerita akhirnya kan close tuh, langsung 2 unit gandeng kan. Terus kayak itu benar-benar miracle closing. Miracle closing. Iya, jadi kayak terbayarkan dong air matanya. Terbayarkan banget. Makanya itu disensor aja, nggak usah diceritain tuh nangis-nangisnya gitu. Jadi itu langsung ngerasa bersyukur banget sih. Jadi yang aku dapat, jadi aku bilang sama dia, ya kok soalnya gue tuh selalu kalau sama klien tuh kerja tuh pakai hati gitu. Jadi apa yang dari hati, sampainya ke hati ya kan. Makanya orang nyaman gitu. Oh gitu. Apa yang dari hati keluar dari hati gitu. Apa yang dari hati nyampe ke hati. Dari hati nyampe ke hati. Karena intinya kan dia bilang suruh DP. Terus dia nggak mau DP. Oh, gitu, iya, ya, jadi ya. ini sebenarnya ada yang aku sensor juga. Jadi sebenarnya gitu. itu dia kan butuh booking fee dulu baru bisa kita ajuin penawaran. Ada proses tahapannya ya, tapi gitu. ini klien nggak mau booking fee. Dia mau dapat harga terbaik dulu baru dia booking fee. Akhirnya aku DP-in pakai uang aku sendiri. Wow. Luar biasa loh. Masing-masing coupling 100 juta. Jadi aku keluar 200 juta, aku booking fee langsung pakai uang aku karena aku percaya gue mau kasih yang terbaik buat klien gue, gimana pun caranya gue harus. Karena itulah dia punya hati, makanya klien langsung bilang udah langsung aja. Pas dia telepon aku langsung berangkat ke BCA, ke teller, aku langsung transfer 200 juta, gue booking fee 2 coupling unit pasir putih. Terus orang anak kecil langsung 200 juta uang pribadi tanpa ikut-ikutan. Karena bekerja dari hati biar nyampainya ke hati. Ya, yang penting aku pikir gue bisa dapetin yang terbaik buat klien gue gitu. Gitu sih. Jadi itu bisa dibilang kayak intinya upaya yang paling maksimal dari seorang Angel & Shoe untuk kliennya loh. Oke, jadi MR partner yang ingin merasakan upaya maksimal dari Angel & Shoe, kali aja ya ada MR partner yang mau di booking fee lagi sama Angel. Waduh. Pokoknya kita pasti kasih yang terbaik lah ya Bro Jam. Dan setelah itu semuanya prosesnya lancar banget sampai dia referensin saudaranya, temannya gitu sih. Gue kaget kan, kok bisa maksudnya Angel bisa bantu dia untuk, karena dia juga waktu itu nggak ada waktu ya untuk dia DP dulu kan. Dia yakin kan kita juga mau memberi yang terbaik tuh, kita mau lock dia punya juga jangan sampai keduluan orang. Betul. Dia Angel bilang nggak apa-apa, Angel dulu aja yang bantu dia lock. Oh tapi ada konfirmasi seperti itu ke buyer ini? Ya kata dia pokoknya harga terbaik gue ambil sama lu. Oke, tenang, gue atur, gue bilang kayak gitu. Gue bookingin fee buat lu, gue kasih lu harga terbaik, gue bilang. Terus oke, deal, oke. Akhirnya berjalan dengan lancar dan akhirnya dia malah kasih aku referensi-referensi. Menurut aku itu lebih mahal ya Bro John ya, referensi itu daripada lebih... booking fee yang awal tadi ya, terbayarkannya berkali-kali lipat. Miracle closing happen with Angel & Shoe. Iya, yang penting kita lakuin yang terbaik sih buat klien kita.
Dari hati ke nyampe ke hati. Iya, apa yang dari hati sampai ke hati. Mantap, luar biasa MR Partner, Nana Show dan Angelin Show. Nah, Mami, Nana Show, punya nggak sih tips di bisnis properti itu harus bagaimana? tipsnya sih yang gampang-gampang aja lah ya. Apa itu? Harus rajin dan fokus itu paling penting tuh. Dua, Dua. rajin dan fokus. Rajinnya apa? Oke. Rajin cari listing yang banyak. Rajin cari listing, Rajin ke kantor. rajin ke kantor. Otomatis rajin closing. Oke, rajin ke kantor itu maksudnya kayak gimana? Itu dulu awal-awalnya ya. Ah, Orang kedua di kantor ah, datang kehadiran nomor 2. Pertama kan OB, udah pasti lah. Ya kan? Saya nggak bisa pikir itu intinya kan. Oke, ya. Habis itu saya. Oke. Setiap hari seperti itu. Setiap hari. Lebih pagi dari CS ya? Oh iya, saya belum datang. Aku belum Oke, datang. gitu ya. Oke, nomor 2 dari OB dong, Nana Show. Oke, setelah itu Ya, itu kerjaan saya adalah saya cari listing. cari listing. Jadi datang pagi saya cari listing, saya telepon ke pemiliknya langsung. Habis itu langsung submit untuk listingan saya. Oke, harus rajin cari listing gitu. Kan listing ada banyak itu, tapi tetap prioritaskan listingan yang lain atau bagaimana? Saya cari-cari juga listingan kira-kira yang saya bisa olah yang mana. Oke, yang sesuai dengan kemampuan kita, nggak yang jauh-jauh dan di mana-mana ya. Seperti itu, oke. Kalau fokusnya yang bagaimana tuh, Mang? Fokusnya kita harus fokus dengan Oke. apa yang kita kerjakan. Heeh. Jangan kita fokus hari ini terus besok lupa. Itu nggak fokus tuh. Dan satu hal yang saya mau katakan adalah Oke. kenapa kita mesti fokus karena gini, kita tuh kalau marketing itu kan harus selalu megang handphone. Ya, jadi selain kita punya listing, kita ada share di grup. Kemudian kita harus selalu lihat di handphone kita. Tiba-tiba kalau ada survei atau gimana. Standby ya. Standby. Oke. Kemanapun kita harus bawa. Kemanapun harus Harus handphone. baca. Oke. Tidur? Tidur juga, sampai dipegangin HP-nya. Ini nggak enak loh. Ini handphone begini. Kita Oke, aman gini tapi merem ya kan. Oke, karena bisa ada aja panggilan mendadak untuk survei dan lain sebagainya sama update-update terbaru ya. Luar biasa sekali ya MR Partner ya. Mantap, rajin, fokus, bawa handphone. Ya, gitu. Maksudnya fokus pada apa yang kita kerjakan ya. Oke, kalau dari Angelin Show. Kalau menurut aku, nothing worth comes easy ya. Jadi apapun yang worth it itu nggak ada yang gampang. Semuanya butuh Yes. proses, semuanya Oke. itu butuh kerja keras. Oke, become success, nothing worth becomes easy ya. Nothing worth comes easy. Comes easy. Nah, nothing worth comes easy. Betul, Oke, berarti harus diupayakan, Betul. butuh kerja keras, Betul. butuh effort, butuh betul. proses. Baru Seperti kita bisa mencapai suatu hal yang worth it. baru layak untuk mendapatkan yang worth it ya. Itu tips dari Nana Show dan Angelin Show. Oke, Mami dan Angelin Show, saatnya kita masuk sesi di Cari Cuan. Nah, Mami, Angelin, siapa duluan ini? Aku dulu boleh? Angel. Oke, ada nggak unit atau properti yang sedang dipasarkan saat ini? Ada dong. Ada, mana dia? Jadi ini dia, aku punya Sapporo Wow. Residence. Ini adalah perumahan terbaru yang baru launching dari PIK 2. Oke. Jadi namanya Sapporo Residence at PIK 2. Mm-mm. Ini adalah Japanese living konsepnya, Bro John. Jadi dia modelnya kayak Jepang-Jepang gitu. Oke. Dan kenapa dia unik? Karena dia itu ada konsepnya itu ada rooftop dan juga ada zen garden di dalamnya. Harganya juga sangat terjangkau nih, Brother John. Kapan lagi kita bisa punya rumah di PIK Pantai Indah Kapuk 3 lantai dengan harga mulai dari 1,8 miliar. Wow, dengan arsitekturnya seperti Japan gitu ya. Iya, Japanese Wow, living kapan Japanese lagi ya living. kan? Keren banget. Keren. Wow, luar biasa sekali. Jadi MR Partner rumah Japanese living itu tadi Sapporo. Sapporo Residence at PIK 2. Untuk informasi lebih lanjut boleh hubungi saya di Angelin Show dengan nomor yang tertera. Kalau Mami sendiri ada nggak? Ada dong. Ada Ini ya? dia. Wow, Satu oke. unit rumah di Pantai Indah Kapuk, Bukit Golok Mediterania. Oke. Lokasinya luar biasa, strategis banget. Harga juga sangat terjangkau. Ukurannya 15 kali 18 untuk luas tanahnya. Luas tanahnya ya, Mami ya. Iya. Oke. Ini posisinya di hook ya, Mami ya. Benar. Berarti sirkulasi akses jalannya jadi lebih bagus dong ya. Bagus banget. Oke. Harganya pun juga oke banget. Oke, good deal dong ya, Mami. Iya. Ya? Wow, oke. Nah, MR Partner untuk harga dan informasi lebih lanjut rumah Bukit Golf Mediterana segera hubungi Nana Show. Oke, Mami dan Angelin Show, saatnya kita masuk ke sesi di Resiko.
Cegar. Nah, di sesi Magic Word kali ini saya punya balon nih, Angel nih. Oke. Yang meletusin mau 2 apa, Angel? Dua-duanya? Satu aja. Angel aja ya. Ini saya punya peletusnya di sini. Angel boleh pilih ambil satu. Oke, Angel mau warna apa? Nah, di dalam balon ini nanti ada satu kata Magic Words di mana kata ini Angel rangkai yang menginspirasi atau motivasi atau apa ya? Oke. Oke, siap? Oke, Mau warna apa atau bebas random? pink. Pink. Oke. Kenapa warna pink? Pink Soalnya ini saya suka pink. suka pink. Oke. Magic Words Angel Show. Ya, mana ya? Oh. Oke, itu dia. Boleh dikasih lihat MR partner Angel? Katanya adalah hard work. Hard work. Apa yang menginspirasi Angel atau memotivasi dari kata hard work? Hard work will always bring you sweet success. I am the one your son don't need a gun to get respect up on the street. Oke, Mami and Angel, nggak terasa kita sudah masuk sesi Insight. Insight yang kita dapatkan dari Mami, Nanasio, dan Angel pada sesi ini adalah Nanasio awalnya walk in untuk bergabung di bisnis properti, di mana ternyata member broker kantor properti tersebut adalah temannya sendiri pada waktu itu. Sementara Angel Nanasio itu sempat mendapatkan tawaran bekerja di perusahaan otomotif ternama ya, lumayan sempat galau ya kan. Namun akhirnya setelah mempertimbangkan kegalauan-galauannya ini, Angel memutuskan fokus di bisnis properti. Nah, memang karena keinginan Angel sendiri untuk join di bisnis properti, Mami Nanasio punya pengalaman seru di bisnis properti itu menolong kliennya yang sedang sakit pada waktu itu ya, membutuhkan dana untuk operasi. Dalam 3 jam saja Mami Nanasio open house, sudah ada 6 buyer yang standby untuk mau membeli itu unit rumah. Pembelinya sudah ready dan pada akhirnya Nanasio berhasil ya closing sehingga membantu klien tersebut, dan info yang diterima bahwa klien tersebut saat ini sudah dalam keadaan sehat dan pulih ya Mami ya. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Nah, sementara pengalaman seru Angel, hujan di luar, basah di pipi nih katanya. Nah, setelah digalauin oleh kliennya yang sempat hampir mau batal transaksi ya, karena belum transfer booking fee. Nah, seperti prinsip kerja Angel, apa yang dari hati maka akan sampai ke hati juga MR Partner. Nah, secara rela nih, Angel mendahulukan uang booking fee-nya untuk tetap menjaga unit kliennya. Dengan mentransfer berapa? 200 juta di depan pakai uang pribadi ya. Wow, luar biasa sekali. Dan akhirnya transaksi tersebut pun deal 2 unit kafling gandeng serta bonusnya Angel itu diberikan referensi saudara dan rekan-rekannya. Apa referensinya? Kalau cari properti lewat Angel Show aja katanya. Luar biasa. Wow, tips dari Nanasio katanya adalah rajin dan fokus. Rajinnya rajin cari listing, rajin ke kantor. Kalau untuk fokusnya, fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan. Kalau dari Angel prinsip kerjanya nothing works come easy. Makanya kita perlu hard work ya. Betul. Oke. Nah, MR Partner Magic Word dari Angel di sesi kali ini adalah hard work will always bring your sweet success. Oke, terima kasih Mami sudah mau hadir di studio Intersif MR Realty. Ya, di antara jadwalnya yang padat dan jadwal closingnya, Amin. jadwal surveinya luar biasa sekali. Ditunggu undangan berikutnya ya. Siap. Oke. Mantap. Oke. Padi digiling menjadi beras. Malam gelap nyalakan pelita. Mari kita bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Dukung terus YouTube channel MRT, like, comment, share, and subscribe. Salam bahagia, tetap semangat. Sukses bersama MRT. Closing dasar setiap hari. Yes, yes, yes. Sampai jumpa. Thanks for watching. MRLT, Professional and Trusted Agent.